Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang kajian perbandingan wujudiyah Hamzah Fansuri dan filsafat Mulla Sadra. Masih pada pembahasan tentang teoritik. Kali ini kita akan membahas tentang sepintas tentang pemikiran daripada Al-Farabi. Dia merupakan seorang filsuf Islam setelah Al-Kindi yang menyusun sistem filsafat Islam menjadi lebih sistematik daripada sebelumnya. Dia juga dikenal sebagai filsuf Muslim yang menggagas sistem emanasi yang merupakan penjelasan tentang hubungan antara kesatuan dan kemajmukan, yang mana persoalan ini adalah persoalan yang menjadi perdebatan panjang dalam sejarah pemikiran Islam. Bahwasanya Al-Farabi juga menjadi filsuf Muslim pertama yang mampu membedakan secara tajam antara pembahasan tentang logika dan gramatika, yang mana logika tentu kita ketahui bahwasanya itu adalah ilmu tentang sistem berfikir yang benar, sementara gramatika adalah sistem berbahasa yang benar. Dengan berfokus pada kajian sistematis terhadap logika, Al-Farabi mampu menyerap lebih baik sistem filsafat dari Yunani sehingga berkontribusi kepada pemikiran Islam khususnya dalam filsafat menjadi lebih sistematik. Demikian juga pembahasannya tentang ilmu gramatika menjadikan bahasa Arab waktu itu menjadi bahasa yang lebih kompatibel untuk menjadi sarana diskursus filsafat Islam, yang mana filsafat Islam tentunya adalah hampir semuanya itu dibahas dalam bahasa Arab, meskipun filosofnya itu banyak dari negeri Persia, tetapi walaupun kebanyakan mereka adalah orang Persia, itu bahasa filsafat Islamnya itu ditulis dengan bahasa Arab. Seperti Al-Farabi sendiri adalah orang Turkmenistan di Farab. Itu juga sepertinya waktu itu adalah bagian daripada Persia. Al-Farabi ini menuntut ilmu lama di Baghdad, menyerap ilmu-ilmu pemikiran, mempelajari logika dan sebagainya, dan beliau itu meninggal di Damaskus kalau tidak salah. Dia disebut juga digelari sebagai muallim sani, yang mana muallim awalnya itu adalah Aristoteles. Al-Farabi menguasai sangat bagus pemikiran filsafat epistemologisnya Aristoteles, sehingga nantinya Ibnu Sina sendiri yang sangat kesulitan mempelajari pemikiran daripada Aristoteles mendapatkan pencerahan untuk memahami dengan baik filsafat Aristoteles setelah membaca daripada karya Al-Farabi ini. Al-Farabi juga dengan kajian metafisikanya yang mendalam khususnya terhadap pemikiran daripada Aristoteles, menjadi filsuf pertama yang mampu menemukan salah satu core penting dalam filsafat Islam, yaitu menemukan perbedaan antara wujud dan mahiyah. Ini ditangkap oleh Al-Farabi ketika mengkaji pemikiran Aristoteles, yang mana Aristoteles mengatakan bahwasanya keberadaan sesuatu itu berbeda dengan keapaannya. Maka wujud itu adalah adanya, eksistensinya, sementara mahiyah itu adalah keapaannya, yang mana mahiyah itu kita ketahui adalah mahwa, yaitu segala sesuatu yang menjadi pertanyaan terhadap apa itu. Karya ini nantinya sangat
kajian tentang perbedaan wujud dan mahiyah itu nanti sangat menjadi konsentrasi daripada Mulasadra. Kontribusi besar lainnya dari Al-Farabi yaitu dia mengklasifikasi objek-objek daripada ilmu pengetahuan, yang mana waktu itu ilmu pengetahuan itu semuanya disebut sebagai filsafat. Al-Farabi membagi pada filsafat tinggi, filsafat sedang, dan filsafat bawah. Ini bukan klasifikasi dikotomis, tetapi adalah klasifikasi dalam rangka untuk menunjukkan subjek daripada kajian ilmu tersebut, yaitu ilmu itu fokus pembahasannya di mana. Jadi bukan membagi antara mana ilmu lebih penting, tidak penting, atau mana ilmu haram atau wajib, karena haram wajib itu tentu bukan dalam koridor filsafat. Jadi pembagian ini berbeda dengan pembagian yang dibuat oleh mutakalim seperti Al-Ghazali nantinya, yang dia membagi mana ilmu yang makruh, mana ilmu yang wajib, mana ilmu yang fardu, mana ilmu fardu kifayah. Tidak, tetapi klasifikasi yang dibuat oleh Al-Farabi ini hanya untuk menunjukkan core ilmu pengetahuan atau subjek atau ranah ilmu pengetahuan atau kajian ilmu pengetahuan itu sendiri berada di mana, atau yang mana yang menjadi kajian suatu ilmu pengetahuan. Ini penting untuk dibedakan karena setiap ilmu pengetahuan tentu memiliki subjeknya sendiri, memiliki hal apa yang dikaji. Maka pembagian ini adalah seperti pembagian ilmu metafisika, khususnya dalam filsafat Islam, itu adalah mengkaji tentang wujud. Sementara ilmu objeknya berada di pertengahan, yaitu seperti ilmu matematika dan ilmu logika. Karena ilmu matematika dan ilmu logika itu adalah ranahnya itu pada ranah mental, yaitu kajiannya itu pada ranah pemikiran. Yang mana matematika kita ketahui dia adalah ilmu mental, sama seperti ilmu filsafat dan ilmu logika. Cuma beda antara matematika dan logika itu, matematika itu objek kajiannya itu adalah di dalam mental, dalam pikiran manusia, tetapi dia punya acuan pada realitas eksternal. Misalnya ketika kita mengkaji tentang segitiga, tentang kubus, itu sebenarnya subjeknya itu adalah pikiran, tetapi dia punya acuan. Misalnya ketika mengatakan segitiga misalnya, dia bisa diacu pada realitas di luar, seperti piramida misalnya. Ketika membicarakan lingkaran misalnya, lingkaran itu adalah konsep pikiran, tetapi dia bisa diacu pada realitas eksternal di luar, yaitu misalnya bola. Kalau logika, dia adalah konsep kajian yang di dalam pikiran, tidak ada acuan di realitas eksternal. Misalnya ketika mengatakan universal, partikular. Nah, konsep seperti universal itu tidak ada yang bisa diacu, yang mana yang bisa dikatakan universal di realitas eksternal, tidak ada. Filsafat sama seperti matematika, kajiannya adalah kajian konseptual, tapi punya acuan pada realitas eksternal. Sementara ilmu selanjutnya, ilmu yang disebut ilmu bawah, yaitu ilmu-ilmu kealaman, seperti kajian tentang biologi, kajian tentang fisika, kajian tentang politik. Itu adalah ilmu-ilmu yang basisnya itu atau ranahnya itu adalah pada realitas eksternal atau pada realitas indrawi. Sekali lagi, ini bukan klasifikasi pembagian untuk dikotomis, tetapi ini adalah pembagian pada ranah subjeknya, konteks subjeknya di mana. Nah, pada pembahasan ini pembagian tentang wujud dan mahiyah itu adalah menjadi fokus konsentrasi daripada Al-Farabi yang nanti dipertajam oleh para filosof setelahnya. Kemudian kajian tentang wujud yang dikaji oleh Al-Farabi itu terbagi kepada wajibul wujud dan mungkin al-wujud. Wajibul wujud itu tentunya kepada acuannya yaitu adalah prima causa, yaitu sesuatu wujud yang mutlak yang dia tidak disebabkan oleh apapun yang lain. Sementara mungkinul wujud itu adalah wujud-wujud yang selain daripada wajibul wujud. Al-Farabi juga dikenal sebagai filsuf yang fokus mengkaji tentang politik dengan kajiannya itu dengan referensi yang sangat banyak dari Plato, Aristoteles, dan filosof-filosof sebelumnya.
Dia mengatakan bahwasanya sebuah negara itu sama seperti anggota badan, yang mana setiap elemennya itu saling berkaitan, saling berkebutuhan. Bila satu sakit, maka yang lain semuanya sakit, akan merasakan imbasnya. Dalam kajiannya itu dia membagi 3 kelompok sosial, bukan kelompok sosial ya, tapi 3 peran dalam negara, yaitu pemimpinnya, penguasanya, kemudian para pegawainya atau para abdi negaranya, kemudian dibagi lagi kepada rakyatnya, yang mana keunikan Al-Farabi di sini mengatakan bahwasanya pemimpin yang paling ideal itu adalah seorang filsuf, kemudian para pegawai atau para abdi negara itu dikatakan dalam konsep Al-Farabi itu tidak boleh punya harta pribadi, karena segala kebutuhan dia itu idealnya itu dijamin oleh negara. Ini adalah konsep klasik tentunya dalam ilmu politik. Kemudian rakyat itu diboleh untuk memiliki harta pribadi, tetapi menurut Al-Farabi, masyarakat itu tidak boleh terlalu mencampuri urusan-urusan perpolitikan, karena mereka harus fokus pada koridor mereka dalam rangka menopang perekonomian dan segalanya daripada kebutuhan negara dan kebutuhan seluruh masyarakat dalam negara. Tentu ini konteks politik klasik ya, yang diperkenalkan oleh Al-Farabi dalam dunia Islam. Sehingga pemikiran politik Al-Farabi ketika sarjana-sarjana muslim mengkaji daripada pemikiran politik, khususnya politik Islam, itu hampir tidak pernah melupakan kontribusi Al-Farabi, yang nantinya kalau urusan politik itu ada Al-Mawardi dan ada daripada Ibnu Khaldun yang menjadi bagian daripada pemikiran politik Islam. Saya kira waktunya akan terlalu panjang bila kita membahas konsep emanasi Al-Farabi, tetapi secara garis besar bahwasanya emanasi itu diawali oleh wujud yang mutlak, yang berpikir tentang dirinya sendiri, yang karena tidak ada apapun selain dia berpikir tentang dirinya sendiri, sehingga hasil pikiran itu melahirkan daripada akal pertama, yang mana akal pertama itu memikirkan tentang dirinya dan penyebab dirinya, sehingga dia melahirkan akal kedua, demikian seterusnya sampai melahirkan akal-akal selanjutnya hingga nanti melahirkan alam sampai daripada wujud potensial materi sampai pada aktualitas alam materi. Gagasan filosofis ini nantinya sebenarnya saya kira sangat mempengaruhi daripada pemikiran tasawuf filosofis dalam menyusun konsep-konsep mereka tentang tajalli misalnya, atau konsepnya tentang ta'ayun. Itu sistem-sistem itu dari beberapa bagannya itu, bagan filosofisnya itu mirip-mirip dengan gagasan-gagasan emanasi ini. Yang mana sistem emanasi ini sebenarnya diawali oleh sistemnya Plotinus dalam menjelaskan antara hubungan yang tunggal dengan yang majemuk. Pembagian tentang misalnya kondisi fakultas jiwa juga telah diawali oleh Al-Farabi, misalnya menjelaskan bahwasanya jiwa nabati, jiwa daripada hewani, kemudian jiwa insani, itu sudah dimulai oleh Al-Farabi. Demikian juga pembagian akal, itu ranah-ranah akal itu sudah dimulai oleh Al-Farabi. Tetapi itu nanti disempurnakan oleh Ibnu Sina. Dan sepertinya kajian-kajian tentang fakultas jiwa dan kajian tentang akal ini lebih idealnya kita bahas dalam pembahasan tentang Ibnu Sina, sehingga bisa mendapatkan penjelasan yang lebih sistematik. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.